dari kelas S6B dengan nomor NPM 2022141591 dari Fakultas Ekonomi. Jadi saya akan membahas materi dampak informasi yang tidak akurat atau hoax di media sosial terhadap kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Selamat pagi semuanya. Ibu akan memulai pembelajaran dengan menampilkan beberapa contoh postingan di media sosial yang viral, namun kontroversial atau mengandung informasi yang meragukan. Contohnya itu kayak screenshotan berita palsu, unggahan dengan klaim sensasional tanpa sumber yang jelas, musik latar belakang yang sedikit misterius dan membangkitkan rasa ingin tahu. Coba perhatikan postingan-postingan ini. Mungkin kalian pernah melihatnya di media sosial. Apa yang membuat kalian tertarik atau mungkin merasa janggal dengan informasi yang disampaikan? Ya, menurut kamu kayak gimana? Yang ini berlebihan, Bu, sumbernya gak jelas. Dan saya pernah lihat yang ini di grup WA, tapi kok beda ya sama di berita TV? Pertanyaannya bagus. Fenomena informasi yang beredar cepat di media sosial ini seringkali membawa kita pada kebingungan. Ada informasi yang benar, tapi tidak sedikit juga yang tidak akurat atau bahkan sengaja dibuat salah. Ini adalah masalah nyata yang kita hadapi saat ini. Pernahkah kalian atau orang di sekitar kalian mengalami dampak dari informasi yang ternyata tidak benar di media sosial? Bagaimana rasanya? Apa akibatnya? Bu, saya pernah hampir ketipu karena investasi online gara-gara lihat postingan yang meyakinkan di Instagram. Dan keluarga saya pun saya juga sering ada yang share berita ternyata hoax sampai jadi perdebatan. Betul sekali, informasi yang salah bisa menimbulkan kerugian materi, kepanikan, bahkan merusak hubungan sosial. Mengapa informasi yang tidak akurat ini bisa begitu cepat menyebar dan dipercaya? Ya, selanjutnya Ibu akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, sekarang dalam kelompok diskusinya, Ibu ada beberapa pertanyaan berikut. Menurut kalian, mengapa informasi yang tidak akurat atau hoax bisa begitu mudah menyebar di media sosial saat ini? Dan dampak negatif apa saja yang bisa ditimbulkan oleh hoax bagi individu, masyarakat, dan bahkan negara? Apa saja ciri-ciri informasi yang patut kita curigai sebagai hoax? Nah, itu tugas dari Ibu. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian yang sudah Ibu tetapkan. Bu, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan dampak negatif dari hoax. Hoax bisa menimbulkan kepanikan, perpecahan, kerugian finansial, dan merusak reputasi seseorang atau lembaga. Biasanya seperti provokasi, tidak ada sumber yang jelas, isiannya tidak masuk akal, dan seringkali meminta untuk segera dibagikan. Ya, analisis yang sangat baik sekarang. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda bisa menjadi lebih cerdas dalam menyaring informasi dan mencegah penyebaran hoax? Ide-ide solusi apa yang bisa kita lakukan? Ide-ide kalian sangat kreatif dan relevan. Bagaimana kita bisa mewujudkan rencana ini? Apa peran yang bisa kalian ambil dari masing-masing yang kalian buat? Bu, kita bisa buat poster dan sadarkan di sekolah. Kita juga bisa bikin video pendek untuk diunggah di TikTok dan di Instagram. Kita juga bisa ajak teman-teman untuk selalu cek fakta sebelum share. Ya, apa pelajaran berharga yang kita dapatkan hari ini tentang bahaya hoax dan pentingnya menjadi penggunaan media sosial yang cerdas? Nah, Bu, kita belajar bahwa tidak semua informasi di internet itu benar. Kita belajar cara mengenali ciri-ciri hoax. Kita juga belajar bahwa kita punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Jadi kita bisa belajar, kita bisa ikut berkontribusi untuk mengurangi hoax.
Luar biasa. Ingatlah, di era digital ini, kemampuan untuk memilih informasi adalah kunci. Jadilah generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Kalian adalah garda terdepan dalam menerangi informasi yang menyesatkan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat mengapresiasi kalian semua untuk mau ikut kontribusi dalam pembelajaran ini. Untuk anak-anak yang aktif, Ibu sangat-sangat terima kasih. Jadi, Ibu akhiri, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kedepannya.